Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shalaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amma ba'du. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saudaraku, wahai engkau yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat saja, ketahuilah bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari di mana kita insyaallah telah mencapai derajat yang disebutkan di surah Al-Baqarah 183. Di kalimat yang terakhir, Masya Allah, itu nikmat sekali harusnya. La'allakum tattaqun. La'allakum ini dalam tafsirnya adalah sesuatu yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian tattaqun. Tattaqun artinya adalah bertakwa. Dan takwa ini menurut para ulama, seluruh manhaj, seluruh madhab salafus salih adalah setinggi-tingginya derajat bagi makhluk, wabil khusus manusia. Di situ ada kenikmatan orang memandangnya. Seseorang bertakwa enaklah dipandang, enaklah didengar, enaklah diajar berbicara, aman dia diajak berbisnis, berpolitik, berekonomi, berumah tangga, bertetangga, aman dia. Karena dia mengemban amanah dan dia beriman. Maka dari itu di awalnya ada ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang mengaku, merasa dirinya beriman. Jangan lupa, kalau kita bicara soal iman, maka tentu kita harus bicara soal Islam. Dan makam yang paling tinggi yakni ihsan. Ini ada di satu sindiran yang luar biasa dari Allah di hadis yang menurut para ulama adalah hadis yang paling penting dari seluruh hadis, yakni hadis Jibril. Di saat malaikat Jibril alaihissalam datang langsung di hadapan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum
seperti panjenengan, seperti antum sedoyo sekalian ini, dan bercengkrama, bertanya jawab, mengajari kita langsung dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih di Muslim Bukhari. Di sini setidaknya ada 4 hal penting, yakni Islam, iman, ihsan. Dan yang menjadi topik kita kali ini adalah berusaha atau orang-orang yang selamat di masa menuju puncak akhir zaman. Karena di bagian keempatnya itu sesudah membahas Islam, iman, ihsan, maka Jibril bertanya, "Mantas sa'ah?" Kapan hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka sebutkanlah tanda-tandanya. Dan ya akhina karim, kullu jami'an, ketahuilah tanda-tanda menuju akhir zaman itu telah separuh lebih. Menurut para ulama terjadi. Kalau engkau abaikan ini, jangan salahkan para ulama. Karena sudah separuh lebih terjadi. Termasuk huru-hara besar yang detik ini sedang terjadi di Palestina. Itu dijanjikan Allah akan terjadi. Dan pasti dijanjikan kemenangan Al-Fath, kemenangan akhir di Syam. Di mana Syam itu adalah sekarang menjadi 4 negara nasionalisme, yakni Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordan. Yang keempat-empatnya sedang terjadi di sana. Di saat kita berlebaran sekarang, mereka sedang entah bagaimana rasanya itu. Dan nanti insya Allah akan saya bawakan juga, karena perang pertama ini Syam itu adalah bagian terbesar dari Al-Malhamah Al-Kubra, perang terbesar terpanjang sampai Dajjal mati, laknatullah. Maka ada perang kedua yang dijanjikan Allah dan sedang terjadi pula, yakni di Yaman. Yang ketiga sedang terjadi pula, yakni di Irak. Maka saudaraku, kita sekarang sedang berusaha mencapai derajat ketakwaan. Setiap hari di pandemi, di krisis ekonomi yang katanya luar biasa. Kalau dulu orang bilang krisis polek, sosbud, hankam, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kullu, semuanya apapun dah. Karena tidak ada satu krisis yang sendirian berdiri. Kalau antum dan saya mengimani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita tahu semua permasalahan dan semua jawaban permasalahan datang min Allah, dari Allah. 30 hari, alhamdulillah, kita melalui ujian besar. Di siang hari, mulai subuh sampai azan maghrib, Anda tidak mau menyentuh makanan, minuman, walaupun ini halal. Semahal apapun antum panjenengan mampu membelinya, atau diberikan hadiah tentang itu, mengenai itu, maka antum tidak mau menyentuhnya. Apalagi termasuk pasangan sendiri yang sudah Anda halalkan, Anda perjuangkan bertahun-tahun mungkin, dengan segala kenikmatan dan kegalauan cinta itu katanya, Anda tidak sentuh. Sampai Allah katakan, boleh. Maka seolah-olah Allah nyatakan dengan jelas, sindirkan kepada kita, orang-orang yang mau beriman tadi. Iman rukun iman itu jelas, ada iman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, yaumiddin, beriman kepada semua nabi, kullu, malaikat-malaikat, kitab semuanya, dan takdir yang baik dan buruk. Maka kita tahu, fikih mengatakan ini halal, tapi Allah katakan jangan dulu. Kita turuti. Maka saudara, menurut para ulama, 30 hari itu kita sedang berusaha mencapai makam tertinggi, ihsan. Kalau Islam, itu orang minimal Islam adalah dia bersyahadat. Dia sudah Islam itu.
Belum sholat dia, belum mau puasa, apalagi zakat dia, tidak mau haji dia, walaupun uangnya banyak, sudah Islam itu. Tapi Islam yang buruk. Karena itu di antara tafsir Tabari, Ibnu Katsir dan lainnya mengatakan surga itu pun bertingkat-tingkat. Karena itu dikatakan orang yang terakhir keluar dari surga itu ganjarannya ada dua tafsir. Satu, seluas satu langit satu bumi. Satu lagi mengatakan seluas 10 langit dan 10 bumi. Kok bisa, Pak? Ya bisa, karena itu Allah. Bukan Anda dan saya yang hitung-hitungan. Tapi dia terakhir keluar dari neraka. Maka berapa hari yang lalu sampai malam ada sekeluarga datang ke rumah saya, galau, Pak ini gimana, saya susah Pak, utangnya banyak, ini semuanya. Saya katakan, antum ini sudah punya modal. Antum ini satu muslim. Ya maaf, dia anggota tentara. Antum ini muslim. Coba raba pipi Anda. Adakah kamu menciptakan pipimu, rambutmu, satu helai kumismu, atau jenggotmu? Adakah? Tidak ada. Lihatlah istrimu yang datang bersamamu ini. Apakah dia ciptaanmu? Tidak, Pak. Ya sudah, itu modal awal. Karena Allah sudah memilih kita satu pertama menjadi manusia, bukan kucing, bukan anjing, bukan cacing, bukan virus, bukan tanaman yang sejak puluhan tahun ada di sini dan tidak kemana-mana. Sedangkan kita sudah kemana-mana. Ini nikmat. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Sadari dulu. Kemudian Anda muslim dari lahir atau tidak? Iya Pak, muslim dari lahir. Ya, alhamdulillah itu sudah modal awal. Ada yang belum muslim, ada yang mu'allaf, dan lain-lainnya, ada yang murtad. Maka Anda sudah punya tiket ke surga. Kemudian hitunglah, saya katakan ada sekitar 5-6 hadis mengatakan setiap penderitaan kaum yang tetap beriman itu adalah pengguguran dosa. Oh iya Pak, iya. Hatta cuma tertusuk duri, pengguguran dosa. Lalu ini bulan puasa, Ramadan. Asyamu Ramadan. Di mana doa-doa diijabah. Apalagi Lailatul Qadar. Dan kemudian di tafsir surah Al-Maidah ayat 105 ya. Di mana disebutkan di tafsirnya di hadis mengatakan bahwa kita ini di masa sulit seperti ini, masa akhir zaman ini, pahala kita itu laksana 50 kali lipat para sahabat Nabi. Itu adalah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 105. Saya berikan pekerjaan rumah kepada antum, tapi ini berbuah kenikmatan insyaallah. Bacalah surah Al-Baqarah Al-Maidah ayat 105 ini. Yang saya bacakan adalah tafsirnya. Tafsirnya siapa yang menafsirkan? Penghulu para nabi sendiri, yakni Muhammad SAW. Dengar ya. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendatangi Abu Sya'labah Al-Khusyani dan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Ayat yang mana? Maka dia membacakan surah Al-Maidah 105. Maka dia pun menjawab, demi Allah, engkau telah datang ke orang yang tepat. Aku telah pernah menyanyikan ayat ini kepada Rasulullah SAW dan qala Rasulullah SAW, ini penting, teruskanlah untukmu, olehmu, untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sampai kau pasti akan menyaksikan kekikiran, kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan duniawi yang diutamakan, serta orang-orang yang terpesona tentang berbagai pendapatnya yang dikeluarkannya sendiri. Hendaknya, ini penting juga, kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu dan jauhilah orang-orang yang awam. Sebab setelah zamanmu itu akan datang satu zaman penuh ujian, cobaan,
di mana orang yang memegang teguh agamanya seperti menggenggam bara api. Hiburannya untuk kita. Ketahuilah di saat itu terjadi, maka orang yang menggenggam, yang telah berusaha memegangi agamanya itu, maka pahalanya sama dengan 50 orang yang juga melakukan yang sama dengan kalian. Ini hadis Abu Daud Al-Malahim, hadis nomor 4319. Waktu Rasulullah SAW menunjuk kalian itu kepada sahabat Nabi. Jadi kita ini dapat pahala 50 kali lipat, saudara. Anda sholat dengan benar, pahala 50 kali lipat. Anda sholat dengan benar, beribadah dengan benar, zikir dengan benar, menangis dengan benar, menasihati orang dengan benar, bergaul dengan benar, dengan anak, istri, murid, tetangga, rekan kantor, dan lain-lainnya. Kullu 50 kali lipat. Apalagi di Lailatul Qadar. Apalagi di waktu Ramadan. Nanti masih ada lagi puasa-puasa yang lain. Syawal, dan seterusnya. Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bid. Puasa-puasa hari besar. Masya Allah. Dosa berguguran. Doa-doa diijabah. Tapi, kenapa lantas kita masih seperti ini? Masih ada syarat-syarat yang lain. Apa syaratnya? Bacalah surah As-Saff, surah 61. Saf, barisan. Barisan, saudara. Barisan. Barisan, saudara. Barisan itu adalah saf seperti kita sekarang, walaupun sedang pandemi ada rukhsah. Barisannya renggang, tapi tetap berbarisan. Tetap ada kepemimpinan seorang imam. Tetap ada jamaah, anggota. Di sistem manajemen Allah ini, ya, tetap ada. Dan ini dia, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Apabila seandainya tadi imam salah membaca doa, ayat atau gerakan, maka siapa yang wajib meluruskannya? Kullu jamaah. Terutama yang di shaf pertama. Pemimpin salah, dinasihati. Pemimpin itu ulil amri. Ulil amri itu sekalian saya perbaiki pemahaman orang, karena sebagian dari bahkan para asatis masih memahami demikian. Tapi coba lihat tafsir mulai dari Al-Hasan bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Abbas, ulil amri atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Masih ingat ayat itu? Itu dua ulil amri, saudara. Dua. Siapa mereka? Satu ulama, dua umara. Nah, negara kita ini Republik Indonesia, kita yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan, Soekarno Hatta, Panglima Sudirman, banyak lagi Ki Bagus Hadikusumo, Ki Kasman Singodimedjo, banyak lagi Ki Haji Mas Mansur, saya di Forum Muhammadiyah, itu adalah kader-kader Muhammadiyah, banyak lagi, dan sahabat-sahabatnya misalnya dari Al-Irsyad. Saya ucapkan maaf ya, bukan saya menghina, tapi ini kita urut kacang dari usia. Yang paling tua yang masih ada, dan insya Allah besar, yang masih ada ya, aktif, pertama Muhammadiyah. 1912, 1330 Hijriyah. Sahabatnya siapa? Al-Irsyad, 1914, dengan akta notaris 1915. Siapa tokohnya diantaranya? A.R. Baswedan. 3, Persis, Persatuan Islam di Jawa Barat, 1923. 4, yang paling banyak di Jawa Timur, sahabat kita, Nahdlatul Ulama, NU, 1926. 1926 juga bertepatan dengan Kongres Wanita pertama yang dipimpin Nyai Walidah Ahmad Dahlan di Surabaya, 1926 sama. Sesudah itu apa? Mathla'ul Anwar. Al-Wasliyah di 1930 di Medan, yang tokohnya berurusan wafat kemarin, Pak Tengku. Kemudian siapa lagi? Mathla'ul Anwar di Banten. Sudah itu merdekalah kita. Sudah itu apa lagi yang muncul? Nahdlatul Wathon di NTB. Lalu apa?
Di antaranya yang besar, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 1967. Didirikan oleh siapa? Saya terharu kalau membaca nama beliau. Tapi beliau disia-siakan. Untung akhirnya jadikan pahlawan juga. Buya Dr. Muhammad Natsir. Pemimpin Masyumi, di mana Masyumi ada Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, Matlul Anwar. Dulu NU di sana, tapi kemudian NU keluar membuat koalisi sendiri yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Jadi sensitif nantinya. Itu. Beliau adalah pemersatu NKRI, saudara. Dr. Muhammad Natsir. Dulu Indonesia itu pecah menjadi negara boneka. Tapi kemudian dengan mosi integral Muhammad Natsir, bersatulah kita seperti sekarang NKRI ini. Kemudian beliau juga pemimpin Liga Muslim Dunia, Dewan Masjid Dunia, gelar doktornya di 3 negara, honoris causa, dan lagi-lagi lain-lainnya. Bersahabat dengan Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah juga, dengan Kiai Haji Isa Ansari, tokoh Persis, dan seterusnya. Nah, ini contoh perjuangan kita. Sebelum saya lebih jauh sedikit, saya sering tanya kepada murid, mahasiswa, tempat pengajian, apa dasar negara Republik Indonesia? Rata-rata menjawabnya Pancasila. Itu tidak salah amat, tapi kalau kita beragama perlu dalil. Dalil yang lebih tepat disebutkan di pasal 29 ayat 1, wahai rakyat Indonesia, wahai para pejabat, wahai para tentara, wahai para polisi, para dosen, adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa Arab itu namanya tauhid, betul? Itu dasar negara kita, konstitusi. Mau kau ubah itu? Ditaruh lagi di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu lihatlah sila keempat. Saya jelek-jelek ini punya sertifikat MPR RI, Pak, untuk pemerasaran Pancasila, pembangunan Undang-Undang Dasar Kebinekaan dan lain-lainnya. 2015 masih di masa Presiden Pak Jokowi ini sekarang. Saya paparkan ini di hadapan unsur segala agama, segala suku, mereka iya, betul Pak. Sila keempat ini musyawarah mufakkad. Cara diantaranya kalau Anda simak Al-Bidayah wa Nihayah, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu cara Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum dipilih, dicalonkan oleh fraksi-fraksi. Oleh fraksi Ansar, Muhajirin. Lalu mereka bermusyawarah, fit and proper test, dukung-mendukung, akhirnya sepakat. Itu sudah. Itu musyawarah mufakkad, Pak. Perhatikan sejarah bangsa ini. Apa maksud saya ngomong seperti ini? Karena kita sedang di tanah Indonesia. Tanah yang harusnya diberkahi. Tapi mengapa bencana begitu banyak terjadi di sini? Ketidakpercayaan satu sama dengan lain. Mengapa kita puasa dengan keadaan setengah tegang? Belum lagi ditambahi akhirnya menyimak perang di Palestina, di Suriah, di Yaman, dan seterusnya. Harusnya negara ini mampu. Karena itu pasal 33 contohnya, menjamin pendidikan dan lain-lainnya itu. Karena kita sendiri menyia-nyiakannya. Apakah tidak marah kiranya Allah kepada kita? Sudah begitu sabarnya Allah kepada kita. Karena masih banyak orang yang berusaha jadi alim. Tetapi itu tadi, di as-saf itu disuruhlah kita bersaf, berbarisan, berjamaah. Bukan sendiri-sendiri. Carilah titik temu. Dan berkomitmenlah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang, beramar ma'ruf nahi munkar, di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Amar ma'ruf nahi munkar itu jangan antum panjenengan artikan langsung perang. Ya betul juga kalau Anda memerangi hawa nafsu seperti 30 hari Ramadan kemarin. Tapi itu kan sempit. Anda juga perangilah korupsi, manipulasi, dana, uang, hukum, manipulasi ideologi, manipulasi konstitusi, manipulasi semuanya, pembunuhan, kecurangan.
Karena ini semua juga bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Itu dia. Nah, kita perangi bersama-sama. Kita punya saham terbesar di negara ini. Berapa banyak pahlawan kita pendiri negara yang kaum muslimin? Atau minimal kader dari para ulama kaum muslimin. Berapa banyak? Tidak terhitung untuk saya. Maka kalau ada bencana, maka Allah pertama kali menudingnya adalah kepada ya kaum muslimin juga. Apa dasarnya? Ini dia diantaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bencana-bencana saudara. Pertama kali diberikan Allah jika yang tidak mau baik, ya, itu adalah kaum elit. Itu dia. Jadi pemimpin. Nah, saudara, singkat cerita, ini masa akhir zaman. Apa tandanya? Yang pertama adalah jelas Rasulullah SAW telah datang, telah wafat pula. Sedangkan di di hadis At-Tirmizi wa Ahmad dikatakan ada 124.000 nabi dan rasul. Ya, 124.000 nabi. Sudah terlalu lama bumi ini. Kemudian Rasulullah tadi banyak hadis, saya sarikan saja waktu tidak banyak. Rasulullah mengatakan akan ada banyak fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah itu utamanya datang dari timur. Timur itu mana? Timurnya Madinah pada saat Rasulullah berkata mengenai itu, ya daerah, Irak, Iran. Itu sudah terjadi pula. Lalu kata Allah, al-harju, pembunuhan, bencana di mana-mana. Kebodohan di mana-mana. Banyak Rasulullah mengatakan, kalau ya Allah kasihan saya ini. Di antara cara Allah mengangkat atau menampakkan kebodohan kita adalah para ulama banyak diwafatkan. Saya sampai hari ini masih sedih sekali, guru saya Buya Yunahar Ilyas wafat. Saya sangat dekat dengan beliau. Itu Januari 2020. Februarinya sahabat saya, senior saya Gus Solah wafat. NU. Dan seterusnya, hitung saja berapa banyak dalam setahun ini. Nah, ini mau kemana ini artinya? Tanda dari Allah. Maka kebodohan merajalela, manipulasi luar biasa kemana-mana. Apa tidak mungkin akan terjadi suatu hal yang kita takutkan bersama? Jangan takut. Karena Palestina setiap hari begitu rasanya. Setiap malam. Sama saja, Suriah begitu rasanya, Irak begitu rasanya, Yaman begitu rasanya. Saya punya 70-an murid dari Yaman ada di Surabaya. Dalam 3-4 tahun yang ini, kami didik. Pengungsi mereka. Jangan takut. Mengapa? Ya karena kita pewaris 124.000 nabi. Di mana setiap penderitaan kita, di sekitar 5-6 hadis, hatta hanya tertusuk duri sekalipun, maka itu menjadi pengguguran dosa. Di mana setiap orang dalam perjalanan yang baik, maka doa-doanya diijabah. Jangan takut. Nah, saudara, banyak sekali, tidak selesai ini, tapi saya persingkat karena ini adab saya tidak akan menahan Anda lama-lama. Syukurlah kita masih bisa tahun ini sholat Id bersama. Tahun lalu gagal. Tapi di antara singkatnya saja, tanda-tanda akhir zaman itu di antaranya ya, bid'ah, TBC, tahayul bid'ah khurafat terjadi meluas karena ilmu tadi. Ilmu diangkat oleh Allah. Riba merajalela, kecurangan-kecurangan terjadi menggurita, korupsi, manipulasi hukum tanpa tahu malu. Padahal malu itu qala Rasulullah SAW al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Ini dia, kemudian hal yang salah dianggap benar, yang benar malah menjadi kebiasaan. Karena itu wahai ahlus sunnah,
al-jamaah, nama agungmu itu. Tapi Rasulullah memperingatkan akan ada masa di mana namamu menjadi al-ghuraba, orang-orang asing yang dianggap aneh, dianggap asing. Mengapa dia dianggap asing? Kata Rasulullah, karena dia memperbaiki sunnahku pada semua orang, menghancur leburkan yang merusaknya. Ini al-ghuraba. Kata Rasulullah, "Thuba al-ghuraba." Beruntunglah orang-orang asing itu. Yang sedikit, saudara. Tapi dia berjamaah dengan Rasulullah. Andai kata satu kantor semuanya korupsi, Anda tidak mau korupsi, maka Anda dianggap aneh, dianggap asing, gak boloan jarene orang wong. Satu kampung mabuk semuanya. Ada satu rumah gak mau mabuk, aneh dia dijauhi, dikucilkan. Satu kampung tidak mau tahayul bid'ah khurafat, yang lainnya tahayul bid'ah khurafat, dia dianggap aneh, dikatain macam-macam. Yang sejak awal pun Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah sudah dikatai itu diantaranya, Ali Irsyad juga dikatai itu, dan seterusnya. Maaf, ini kenyataan. Sudah terlalu lama kita sungkan-sungkanan. Ini sudah gawat urusan. Rasulullah juga memperingatkan kita akan menjadi al-firqatun najiyah. Di hadis itu, buka dokumen Muhammadiyah, ada semua ini. Di antaranya ditulis oleh Kiai Haji Jarnawi, jadi Adi Kusuma. Al-firqatun najiyah adalah yang selamat dari perpecahan umat. Kenapa? Karena dia lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan itu kita minta tiap hari. Yang jalan yang lurus, yang nikmat, jalan para nabi dan para muridnya. Dia di tengah, firqatun najiyah. Dia lurus, dia tidak peduli kanan kirinya. Artinya cabang-cabangnya. Karena itu juga tafsir mengenai Al-An'am 153. Di kanan kiri cabang-cabang itu ada syaitan-syaitan yang menggelincirkan. Kemudian kita juga akan disebut sebagai At-Ta'ifatul Mansurah. At-Ta'ifatul Mansurah itu sedikit. Tapi dimenangkan Allah karena mereka terus di amar ma'ruf nahi mungkar. Mendidik dengan benar bagi guru. Menjadi dokter yang benar, tidak selidutan mengenai masalah obat bagi dokter. RT yang benar, RW yang benar, polisi yang benar, tentara yang benar, murid yang benar, itulah dia. Taifatul Mansurah. Dia sedikit dia menangkan Allah. Kenapa? Contoh nyatanya adalah perang Al-Badr, bukan perang Uhud. Fahamlah Anda itu siapa. Nah, kemudian perzinahan di mana-mana, pornografi, porno aksi. Lalu di hadis Jibril tadi, gedung-gedung tinggi kata Rasulullah akan terjadi, dan itu yang mendirikan adalah para keturunan penggembala, bukan Quraisy. Dan itu sudah terjadi di Kuwait, di Uni Emirat Arab, di Oman, di Qatar, di Saudi, dan lain-lainnya. Kamu mau tolak itu, silakan, nanti berargumenlah sama Rasulullah SAW. Khamr di mana-mana, narkoba, silaturahim yang diputuskan, kekeluargaan diputuskan, musik di mana-mana, bahkan biduanita berlenggak-lenggok di depan kaum laki-laki. Bisa jadi dengan pakaian tidak pantas, compang-camping, yang dulu adalah pakaian muda seperti itu, tapi jadi tren sekarang. Masjid banyak jumlahnya, megah, mahal harganya, tapi isinya kosong. Sedangkan masjid Rasulullah beratap pelepah kurma campur tanah liat, lantainya tanah. Tapi mereka lah yang terbaik, salafus soleh, 3 generasi pertama dalam Islam yang dibawa Muhammad SAW, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, muridnya, kemudian generasi kedua yakni tabi'in, dan ketiga yakni tabi'ut tabi'in. Ini saja yang di zaman Rasulullah, dan Allah yang terbaik. Sudah ada para imam mazhab, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan An-Hanbal. Kita mau milih fikih yang mana silahkan, tapi lebih baik lagi menggunakan muqaranal mazahib, perbandingan mazhab, karena masing-masing sistem fikih mazhab ini ada kekurangannya. Kemiskinan merajalela, sebagian kecil hidup mewah orang. Dan ini terakhir, Rasulullah berpesan pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, satu pasukan di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku jika aku mengalaminya. Rasulullah SAW mengatakan,
hendaklah kalian memilih Syam, karena dia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berikanlah minum, karena Allah minum dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Sahih, hadis riwayat Abu Dawud 2483, Imam Ahmad 410, Al-Hakim Ibnu Hibban. Mana Syam? Syam sekarang adalah Palestina, Suriah, Yordania, Libanon. Di Palestina kita menghadapi Yahudi Zionis. Yahudi Zionis bukan Yahudi asli, bukan Bani Israel. Yahudi Zionis, mana ada Yahudi kulitnya putih, rambutnya pirang, matanya biru hijau. Mereka keturunan Khazar di Kaukasus yang ratusan tahun lalu memeluk agama Yahudi karena tidak mau memeluk Islam, tidak mau memeluk Kristen. Tapi mereka merasa lebih Yahudi daripada Yahudi. Sedangkan Bani Israel yang asli, mereka disebut Askenazi, tapi yang lebih asli Islam Safardim tidak mau menjajah Palestina, menolak. Lihatlah, itu banyak di Eropa yang jenggotnya panjang-panjang, yang celananya cingkrang, itu yang lebih asli, menolak penjajahan Palestina. Suriah, kita berhadapan dengan Syiah di sana. Alhamdulillah MUI sudah mengatakan Syiah sesat, dan 4 mazhab juga sudah, jangan ragu lagi. Yordania menjadi tempat pengungsian jutaan orang dari Suriah dan Palestina. Libanon, kita berhadapan dengan Syiah di situ. Irak sama dengan Syiah, dengan Rusia mungkin. Yaman sama dengan Syiah. Terakhir saya ingatkan, dari studi perbandingan agama, dan ini bisa saya pertanggungjawabkan, saya rekam juga, Dajjal pasti datang. Tanda-tanda menuju itu sudah begitu banyaknya. Kedatangan Dajjal diawali oleh para Dajjalun. Dajjal itu adalah pembohong terbesar, pendusta terbesar, penyihir terhebat, menguasai seluruh unsur mistik. Kebanyakan manusia dan jin akan mengikuti dia nanti. Sudah sampainya ada krisis yang luar biasa, sudah mungkin Dukhan itu, meteor datang, dan kita semuanya mayoritas kita mati, yang tersisa akan seperti itu. Dajjal ini para pembohong. Itu saja. Nah, kemudian figur Dajjal ini, maaf, karena saya juga menekuni ilmu perbandingan agama, di Tesalonika diantaranya di Bible, dan kita punya 114.000 nabi ya, sejak awal zaman, itu adalah figur antikristus, musuh Yesus. Nanti Dajjal memang akan dibunuh di Darussalam, di Palestina itu, oleh Rasulullah Isa Al-Masih alaihissalam. Pasti itu. Bersama Imam Al-Mahdi. Anda bilang tidak percaya, satu persatu milestone menuju itu sedang dibuktikan Allah. Silakan nanti berdebat sama Allah kalau tidak percaya. Kemudian antikristus itu juga figurnya adalah, Mosiah atau Mesias bagi Yahudi. Disebutkan juga di tafsir mereka. Dan terakhir adalah figur ke-12 dari imam ke-12 Syiah. Silakan pikir sendiri bagaimana nantinya. Karena Nusantaramu ini, yang ketuhanan yang Maha Esamu ini, kita lupakan, sangat menarik bagi semua pihak. Ada di 2 benua, 2 samudra, terlalu kaya, ada salju di sini, ada padang pasir di sini, ada minyak bumi di sini, ada gas alam besar di sini, dan penduduknya banyak yang tidak paham mengenai agamanya sendiri. Ini tugas bersama, semoga organisasi besar, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Al-Wasliyah, Maslul Anwar, NU, Al-Wasliyah, Maslul Anwar, Dewan Dakwah, semuanya Hidayatullah, Wahdah Islamiyah, kullu ahlu sunnah wal jamaah, wassalafiyah, semuanya mampu menjaga ini. Kalau tidak, malu kita Pak, Bu, durhaka kita pada para pahlawan. Di antara kekuatan kita adalah apa? Doa. Saya mengajak Anda menutup khutbah ini yang entah panjang atau tidak, kadang-kadang kalau saya bicara, saya bisa lupa waktu, kita tutup dengan doa. Tapi ingat, doa itu tidak akan banyak berarti kalau tidak diiringi dengan, itu tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad itu apa? Upaya sungguh-sungguh saya tadi dari Surabaya ke sini berjihad Pak, berusaha sampai ke sini on time gitu loh, itu jihad. Yang guru jadi guru yang benar, yang direksi jadi direksi yang benar, jadi suami yang benar, istri yang benar, tetangga yang benar, RW yang benar, polisi yang benar, tentara yang benar, ekonom yang benar, bisnismen yang benar, jadilah itu. Oh enggak, kita masing-masing akan menghadapi, nanti malu Pak di Yaumiddin menghadap Allah itu. Mari Bapak Ibu, saya perkenankan saya memimpin kita semua untuk berdoa. Karena jelas
utamanya kita tujukan diantaranya tentu untuk jumhur para kullu jami'an, tetapi juga untuk saudara konflik kita di Palestina dan lain-lainnya. Mari saudara. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Al-Malikul Quddusus Salam, Ya Jabbarul Mutakabbir, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, Ya Allah, yang namamu dicantumkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kalimat yang indah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi kami seakan-akan mendurhakainya, Ya Allah. Ampuni kami. Subhanakallahumma, Ya Allah. Kami zalim, Ya Allah. Kami zalim, Ya Allah. Sedangkan Engkau menuntut kami bicara dan mempelajari sejarah, tarikh, yang Qur'anmu penuh dengan kisah sejarah juga, Ya Allah. Tapi kami lupakan, kami tidak belajar dari orang-orang di masa lalu, Ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunilah kaum muslimin, Ya Allah. Kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat semuanya, Ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, Ya Allah. Ya Allah. Rabbana firli, Allahumma firli walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, Ya Allah, dan seluruh kaum beriman nanti. Permudahlah, Ya Allah, di masa hisab, masa perhitungan, Ya Allah, yang semuanya akan Engkau beberkan kepada kami tanpa kami dapat membantahnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Berikanlah di pagi hari ini, Ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang Engkau ridhai, Ya Allah, dan amalan yang Engkau terima, Ya Allah. Ya Allah, di Idul Fitr ini, semoga Engkau perbarui Islam, iman, ihsan kami, Ya Allah. Semoga kami semua yang ada di sini dan seluruh jamaah kami dimanapun betul-betul mencapai derajat la'allakum tattaqun itu, Ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosanya. Kami mulai satu yang baru, lembaran baru, Ya Allah. Janganlah Engkau beri kepada kami sesuatu yang na'udzubillah, Ya Allah, tidak mampu kami tanggung lagi, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Ahim. Allahumma ansurna mujahidin. Allahumma ansurna ikhwana mujahidin. Allahumma ansurna ikhwana mujahidin fi Filistin, fi Irak, fi Rohingya, fi Suriah, fi Yaman, fi Libanon, fi Indonesia Raya, Ya Allah. Negara yang Engkau berikan begitu banyak potensi, namun seakan-akan kami sia-siakan ini semua, Ya Allah. Fansurna alal qaumil kafirin, fansurna ala qaumil munafiqin, fansurna ala qaumil fasikan, Ya Allah. Ya Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah, Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Berikanlah kebaikan untuk kami di dunia, di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Allahumma qfini bihalalik an haramik wa akhnini bifadlik amman siwak. Berikanlah kepada kami segala hal yang halal-halal saja, Ya Allah. Jauhkanlah dari yang haram dan cukupkanlah kami dengan apapun yang darimu, Ya Allah. Rabbana atina bil ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikanlah kepada kami rahmat darimu yang kami butuhkannya, Ya Allah. Dan berikanlah petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami, Ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikanlah kepada kami pasangan dan anak-anak yang menyenangkan hati, Ya Allah. Dan jadikanlah kami, aku, pemimpin dari kaum yang bertakwa. Ya Allah, begitu banyak ingin kami curhatkan kepadamu, Ya Allah, curahkan. Engkau yang paling mengetahui. Saksikanlah mereka di sini datang sejak subuh, berpanas-panas untukmu, Ya Allah.
mereka mencintaimu ya Allah. Kabulkanlah semua harapan mereka, doamu ya Allah. Aku tidak tahu apa saja ya Allah. Kabulkanlah ya Allah di harimu yang baik ini ya Allah, hari rayamu. Sepanjang itu tidak menyalahi ketentuanmu dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada para nabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala aswajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala aswajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.